Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas mata kuliah analisis real di bab fungsi kontinu. Kali ini masih di subbab 5.2, yaitu pembahasan soal nomor 11 sampai 15 dari section 5.2 tentang kombinasi fungsi kontinu yang diambil dari buku Bartle dan Sherbet, Introduction to Real Analysis, section 5.2, halaman 129 sampai 130. Untuk video bagian yang ketiga ini, saya akan memulainya dengan membahas soal nomor 11 terlebih dahulu. Diberikan soal sebagai berikut. Jika F dan G kontinu pada bilangan real dan misalkan pula S adalah suatu himpunan yang didefinisikan dengan X anggota bilangan real, di mana Fx lebih besar atau sama dengan Gx, dan jika barisan Sn merupakan subset dari himpunan S, maka tunjukkan S kecil, yaitu titik di mana Sn konvergen, itu merupakan elemen himpunan S yang ini. Untuk penyelesaiannya, kita definisikan Hx sama dengan Fx kurangi Gx. Dan jika Hx sama dengan Fx kurangi Gx, maka Hx akan kontinu di R, dan kita dapat mendefinisikan S sama dengan X sebagai anggota dari bilangan real, di mana Hx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Mengapa saya mendefinisikan Hx di sini? Karena nilai Hx itu dijamin ada dalam himpunan S bila mana nilai Fx lebih besar atau sama dengan Gx. Kemudian, karena H kontinu di S, maka berdasarkan kriteria kekontinuan untuk barisan, kita peroleh limit dari barisan H dihitung di Sn itu akan sama dengan nilai H di titik konvergennya, yaitu titik S. Karena barisan HSN lebih besar atau sama dengan 0, maka didapat bahwa nilai HS pun akan lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa S, yaitu titik di mana barisan Sn konvergen, itu merupakan anggota dari himpunan S yang ini. Kemudian untuk soal nomor 12. Misal F didefinisikan dari R ke R. Dia dikatakan aditif jika Fx plus Y sama dengan Fx plus Fy untuk setiap X, Y elemen R. Kemudian pertanyaannya di sini tunjukkan bahwa jika F kontinu pada suatu titik X0, maka F akan kontinu pada setiap titik pada R. Untuk penyelesaiannya, maka pertama akan kita tunjukkan bahwa F0 sama dengan 0 dan F min X sama dengan min Fx untuk setiap X anggota bilangan real. Kita perhatikan bahwa F0 tambah 0 itu akan sama dengan F0 plus F0. Dan 0 tambah 0 itu akan menghasilkan 0, sehingga F0 sama dengan 2 kali F0. Ini hasilnya akan sama dengan 0, sesuai dengan teorema aritmatika limit fungsi. Dan juga di sini F0 kurangi X akan sama dengan F0 dikurangi Fx. Sehingga kita dapat mendefinisikan F min X sama dengan F0, yaitu 0 yang dikurangi dengan Fx, sehingga kita peroleh F min X sama dengan min Fx. Dari sini kita peroleh kesimpulan, kita dapat menuliskan bila kontinu pada satu titik X0, yaitu Fx kurangi X0, itu dapat kita definisikan sesuai dengan teorema aritmatika fungsi, yaitu Fx dikurangi Fx0. Akibatnya, F akan kontinu di X0 jika dan hanya jika F kontinu di 0. Sehingga F itu akan kontinu di titik X0. Dan apabila F-nya kontinu di X0, maka F akan kontinu untuk setiap titik X anggota bilangan real. Kemudian untuk soal nomor 13. Misal F adalah fungsi aditif yang kontinu di R. Jika C sama dengan F dihitung di 1, tunjukkan bahwa Fx sama dengan Cx untuk setiap X anggota bilangan real. Untuk penyelesaiannya, telah kita buktikan sebelumnya bahwa nilai F0 sama dengan 0 pada soal nomor 12 tadi. Pertama-tama akan ditunjukkan Fx sama dengan Cx untuk setiap X himpunan bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika. Kita hitung F-nya di 1, maka hasilnya akan sama dengan C. Kalau kita hitung F-nya di 2, yaitu F1 tambah 1, itu akan menghasilkan 2C. Demikian pula untuk Fx, yaitu akan sama dengan F1 tambah 1 tambah 1 sebanyak X kali, yang hasilnya itu akan sama dengan Cx. Kemudian, pernyataan ini, yang Fx ini akan benar bila mana Fx plus 1 benar.
di mana fx plus 1 dapat saya tuliskan dengan fx plus f1 sesuai dengan teorema aritmatika fungsi, dan fx-nya di sini adalah cx ditambah c yang sama dengan c kali x plus 1, sehingga terbukti fx sama dengan cx untuk setiap x himpunan bilangan asli. Kemudian langkah yang kedua akan kita tunjukkan nilai fx sama dengan cx untuk setiap x himpunan bilangan bulat. Dengan sifat f min x sama dengan min fx, maka terbukti juga bahwa fx sama dengan cx. Sehingga pernyataan ini benar untuk setiap x himpunan bilangan bulat. Kemudian langkah yang ketiga akan kita tunjukkan fx sama dengan cx untuk setiap x himpunan bilangan rasional. Pertama, kita definisikan himpunan bilangan rasional sebagai f m per n yang sama dengan f dikali 1 per n tambah 1 per n tambah 1 per n sebanyak m kali. Sehingga saya dapat tuliskan fungsi f m per n sama dengan m dikali f kali 1 f dihitung di 1 per n. Langkah berikutnya, perhatikan bahwa f 1 per n dikali n itu akan sama dengan f kali 1 per n tambah 1 per n tambah 1 per n sebanyak n kali, sehingga sesuai dengan cara yang sebelumnya dapat kita tuliskan juga dengan n dikali f per n, sehingga untuk f 1 per n itu akan sama dengan 1 per n dikali f1, di mana hasil 1 ini yaitu dari 1 per n yang dihitung sebanyak n kali. Sehingga sebagai akibat, kalau nilai dari 1 per n kali f1 ini akan sama dengan c per n, maka f m per n itu akan sama dengan m per n dikali c. Seperti itu. Langkah berikutnya akan kita tunjukkan bahwa fx sama dengan cx untuk setiap x himpunan bilangan irasional. Untuk menunjukkan bahwa fx sama dengan cx untuk setiap bilangan irasional, pertama-tama kita misalkan Rn adalah barisan bilangan rasional yang konvergen ke x, di mana x-nya adalah bilangan irasional. Maka limit barisan bilangan rasional akan sama dengan fx. Akibatnya, berdasarkan teorema ketunggalan limit barisan dari frn itu akan sama dengan c kali limit rn, limit barisan bilangan rasional tadi yang sama dengan cx, sehingga kita peroleh nilai fx akan sama dengan cx. Sehingga terbukti bahwa fx sama dengan cx baik untuk himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Kemudian untuk soal nomor 14. Misal G didefinisikan dari R ke R memenuhi hubungan aditif yaitu G kali X plus Y yang sama dengan GX kali GY untuk setiap X, Y elemen R, elemen bilangan real. Tunjukkan bahwa jika G kontinu pada X sama dengan 0, maka G akan kontinu pada setiap titik dalam R. Juga jika kita mempunyai G alfa sama dengan 0 untuk suatu alfa elemen real, maka nilai Gx sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama akan ditunjukkan bahwa G0 sama dengan 0 atau G0 sama dengan 1 yang memenuhi hubungan ini. Saya pilih angkanya 0 dan saya pilih angkanya 0 yang menghasilkan G0 sama dengan 0, dan saya pilih angkanya 0 di sini yang menghasilkan nilai dari G0 itu sama dengan 1 sesuai dengan hubungan ini. Perhatikan bahwa G0 tambah 0 sama dengan G0 kali G0 jika dan hanya jika G0 sama dengan G kuadrat dihitung di 0, sehingga nilai dari G0 sama dengan 0 atau G0 sama dengan 1. Kemudian kita misalkan G alfa sama dengan 0 dan Y sama dengan X min alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa plus Y. Akibatnya Gx sama dengan G alfa dikali Gy sama dengan 0 untuk setiap X elemen real, sekali lagi berdasarkan hubungan yang ini. Jadi dapat kita simpulkan, karena ini menghasilkan angka 0, maka nilai Gx itu sama dengan 0 untuk setiap X anggota bilangan real. Dan jika Gx kontinu di 0, akan ditunjukkan Gx kontinu untuk setiap titik X himpunan bilangan real. Misalkan G0 sama dengan 1 dan Gx kontinu di 0. Kemudian kita ambil epsilon positif, kemudian kita pilih delta positif sedemikian sehingga untuk setiap H himpunan bilangan real berlaku H kurang 0, mutlak H kurang 0 itu akan sama dengan mutlak H
yang lebih kecil dari delta, sehingga jika berlaku ini, maka mutlak dari GH-1 akan lebih kecil dari epsilon per mutlak dari GC. Untuk GC-nya tidak sama dengan 0 karena ini adalah suatu bilangan rasional. Kemudian akan dibuktikan untuk C elemen real atau himpunan bilangan real, maka jarak X ke C itu akan lebih kecil dari delta, sehingga jika jarak X ke C lebih kecil dari delta, berlaku jarak dari fungsi Gx dikurangi fungsi G dihitung di C lebih kecil dari epsilon. Dengan demikian, kita dapat memisahkan X sama dengan C plus H, maka kita peroleh mutlak dari Gx kurang Gc akan sama dengan mutlak dari Gc plus H dikurangi Gc, yang sama dengan G mutlak dari Gc dikalikan dengan mutlak dari GH-1 berdasarkan segitiga, maka kita peroleh hasilnya akan lebih kecil dari mutlak Gc dikalikan dengan mutlak dari GH-1 yang kita substitusikan dari sini, yaitu epsilon per mutlak Gc yang hasilnya sama dengan epsilon. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa G itu akan kontinu di titik C himpunan bilangan real. Jadi dapat disimpulkan G kontinu pada setiap titik dalam bilangan real. Jadi intinya jika G kontinu di titik C, maka G akan kontinu untuk setiap titik dalam bilangan himpunan bilangan real. Kemudian untuk soal yang terakhir, misal A subset R. Soal ke-15. A subset R, F dan G itu mendefinisikan himpunan A ke bilangan real, memetakan bilangan himpunan bilangan A ke bilangan real di sini. F dan G kontinu di C. Definisikan F atau Gx itu merupakan maksimum dari Fx, Gx untuk setiap X anggota A. Buktikan bahwa F atau G kontinu di titik C. Untuk penyelesaiannya, definisikan Hx itu sama dengan F atau Gx itu merupakan maksimum dari Fx, Gx. Kemudian kita akan meninjau di sini menjadi dua kasus. Bila mana Fx-nya lebih besar sama dengan Gx, maka tentu Hx akan menghasilkan Fx dengan penjabaran atau perluasan seperti ini. Fx plus Gx per 2 ditambah Fx min Gx per 2. Maka untuk setiap X anggota A dengan jarak X ke C lebih kecil dari delta, berlaku mutlak Hx dikurangi Hc akan sama dengan mutlak Fx kurangi Fc yang lebih kecil dari epsilon. Dan kasus kedua, jika Fx lebih kecil dari Gx, maka akan berlaku Hx sama dengan Gx dengan perluasan seperti ini. Fx plus Gx per 2 ditambah Gx min Fx per 2. Maka untuk X anggota A dengan jarak X ke C lebih kecil dari delta, berlaku mutlak dari Hx kurangi Hc akan sama dengan mutlak dari Gx kurangi Gc yang lebih kecil dari epsilon. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi Hx yang didefinisikan dengan F atau Gx itu akan kontinu di titik C. Fx dan Gx kontinu di C, sehingga berdasarkan teorema aritmatika fungsi dan definisi dari Hx, maka Hx juga kontinu di titik C. Oke, demikian pembahasan saya kali ini mengenai soal nomor 11 sampai 15 dari section 5.2 buku Bartel. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.